Hari itu hujan deras. Di sebuah rumah reyot yang atapnya bocor di sana-sini, Rina dan Bima duduk beralaskan tikar tipis. Ember-ember kecil tersebar untuk menampung air hujan yang menetes dari langit-langit. Usia Rina masih muda, baru 30 tahun, tapi wajahnya sudah penuh garis lelah. Sementara Bima, bocah laki-laki berusia 6 tahun, tampak kurus dengan mata besar penuh harapan. "Bima mau makan apa besok?" tanya Rina sambil mengeringkan rambut anaknya dengan kain lusuh. Bima mengangkat bahu kecilnya. "Apa aja, Bu, asal bareng Ibu." Rina menahan napasnya. Uang di dompetnya tinggal beberapa lembar recehan. Sudah 2 hari mereka hanya makan bubur encer. Warung tetangga tempatnya biasa berutang pun kini menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, Rina bangun lebih awal. Dengan tubuh lelah, ia mendorong gerobak bekas berisi pakaian kotor yang ia cuci untuk para penghuni rumah mewah di ujung kota. Setiap langkahnya berat, tapi semangat untuk Bima membuatnya bertahan. Sore hari, ia pulang membawa upah kecil, Rp15.000. Uang itu cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sepotong tahu untuk makan malam. Saat ia sampai rumah, Bima berlari menyambutnya dengan senyum lebar, meski bajunya basah kuyup karena bocornya atap. "Ibu pulang. Aku gambar di tembok tadi, Bu." "Gambar kita berdua," katanya riang, menunjukkan dinding yang penuh coretan 2 orang bergandengan tangan di bawah matahari besar. Rina memeluk anaknya, matanya basah. Malam itu, Rina dan Bima duduk bersama di bawah cahaya lampu minyak kecil. Mereka makan nasi yang dibagi 2. Setiap suapan untuk Bima, dan setiap suapan untuk dirinya sendiri terasa seperti perayaan kecil di tengah kerasnya hidup. Namun tubuh Rina mulai menyerah. Sudah berminggu-minggu ia menahan lapar agar Bima bisa makan lebih banyak. Kepalanya pusing, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap tersenyum di hadapan Bima. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun lebih deras. Angin kencang membuat rumah kecil mereka bergoyang. Malam itu, saat Bima tidur dalam pelukannya, Rina mengelus rambut anaknya untuk terakhir kalinya. "Ibu sayang Bima, jangan pernah merasa sendiri, Nak. Ibu selalu ada di sini," bisiknya, mencium kening anak itu. Keesokan paginya, Bima terbangun dan menemukan ibunya diam. Tubuh Rina sudah dingin, senyuman kecil masih tersisa di bibirnya. Bima menangis memanggil-manggil ibunya. Tangannya kecilnya mengguncang tubuh Rina, berharap ia akan bangun seperti biasa dan menyiapkan bubur untuk sarapan. Tapi keajaiban itu tidak datang. Beberapa tetangga mendengar tangisan Bima dan datang membantu. Mereka menguburkan Rina dengan sederhana, membungkus tubuhnya dengan kain terbaik yang bisa mereka temukan. Bima kini menjadi anak yatim piatu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, cinta ibunya akan tetap hidup, bahkan saat dunia terasa begitu sepi. Di dinding rumah itu, gambar sederhana 2 orang bergandengan tangan di bawah matahari tetap ada, saksi bisu cinta tanpa batas antara seorang ibu dan anaknya. Setelah kepergian ibunya, Bima hidup sendirian di rumah kecil itu. Setiap malam, ia tidur di tikar tipis, memandangi gambar 2 orang bergandengan tangan di dinding, gambar dirinya dan ibunya, di bawah matahari besar. Gambar itu menjadi kekuatannya. Ia percaya, ibunya masih bersamanya, mengawasi dari tempat yang jauh. Tetangga-tetangga kadang membawakan makanan seadanya. Namun tak ada yang bisa selalu menjaga Bima. Anak sekecil itu akhirnya harus belajar hidup sendiri, memasak nasi seadanya, menimba air dari sumur tua, dan mencari cara untuk bertahan hidup. Suatu hari, Pak Herman, pemilik warung kelontong di ujung gang, menemukan Bima sedang mengais sisa sayuran di pasar. Hati kecil Pak Herman terenyuh. Ia menawarkan Bima bekerja di warungnya, membersihkan lantai, menyusun barang, atau sekadar membantu membungkus belanjaan. "Kalau kau mau, Bim, kau bisa tinggal di belakang warung. Tempatnya sempit, tapi hangat," kata Pak Herman. Bima hanya menunduk, menahan air mata. Ia mengangguk pelan. Sejak saat itu, hidupnya sedikit berubah. Ia tetap pergi ke sekolah dengan seragam tambalan, kemudian bekerja membantu Pak Herman hingga malam. Setiap uang kecil yang ia dapat, disimpannya rapi di kaleng bekas biskuit. Ia punya satu tujuan sederhana, membeli cat baru untuk memperbaiki gambar di dinding rumah lamanya, rumah peninggalan ibunya. Tahun berganti tahun, Bima tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Ia rajin, tak banyak bicara, tapi selalu tersenyum ramah pada siapapun.
Gurunya di sekolah memperhatikan betapa tekunnya Bima belajar, meski sering datang dengan pakaian kumal dan bekal seadanya. Sampai suatu hari, sebuah lomba menggambar diadakan di sekolah. Temanya, keluarga dan impian. Bima ikut serta. Dengan tangan gemetar, ia menggambar kembali kenangan paling berharga, dirinya dan ibunya, bergandengan tangan di bawah matahari besar, persis seperti yang ada di dinding rumah lamanya. Ketika juri melihat gambar itu, banyak yang terdiam. Ada kehangatan dan rasa kehilangan yang memancar dari setiap goresan sederhana itu. Dan tak disangka, Bima memenangkan lomba tersebut. Hadiahnya bukan hanya piala kecil, tapi juga beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Malam itu, Bima berjalan pulang sambil menggenggam erat piala mungil itu. Ia berdiri lama di depan rumah tua yang kini kosong, atapnya lebih bocor dari sebelumnya. Pelan-pelan, ia masuk, menatap gambar lama itu yang mulai pudar dimakan waktu. "Ibu, aku menang," bisiknya dengan suara serak. Air matanya jatuh. Tapi kini bukan air mata kesedihan semata. Ada rasa bangga, ada kekuatan baru. Di bawah gambar itu, dengan tangan kecilnya yang kini mulai tumbuh kuat, Bima menambahkan satu hal. Ia menggambar jalan panjang di bawah kaki dua orang itu, jalan menuju matahari, tempat impian-impian berlari tanpa batas. Bima tahu hidupnya masih panjang dan berat. Tapi ia percaya, selama ibunya hidup dalam hatinya, selama matahari itu bersinar dalam lukisan dan dalam dirinya, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Bima melanjutkan sekolahnya dengan beasiswa yang ia menangkan. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu menuju sekolah, dengan piala kecil itu tersimpan di dalam tas reyotnya, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pengingat bahwa perjuangan dan cinta seorang ibu telah membawanya sejauh ini. Hari-hari Bima tetap berat. Sepulang sekolah, ia tetap bekerja di warung Pak Herman, membantu mengangkat karung beras, membersihkan rak, menghitung stok. Tapi setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia menyisihkan waktu untuk belajar di bawah cahaya remang lampu minyak. Buku-buku bekas yang diberi oleh guru-gurunya ia baca berulang-ulang sampai halaman-halamannya hampir robek. Bima punya satu mimpi besar, ia ingin menjadi seorang arsitek. Ia ingin membangun rumah yang kuat dan hangat, rumah yang tidak bocor saat hujan, rumah yang bisa menjadi tempat berlindung bagi anak-anak seperti dirinya dulu. Tahun berganti. Dengan kerja keras dan tekad membaja, Bima lulus dari SMA dengan nilai terbaik. Ia mengajukan beasiswa lagi, kali ini ke sebuah universitas di kota besar. Tidak ada sanak saudara yang mengantar kepergiannya. Hanya Pak Herman yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Jangan lupa dari mana kau berasal, Bim. Ibumu pasti bangga di atas sana." Di kota besar, perjuangan Bima berlipat ganda. Ia kuliah sambil bekerja sebagai kuli bangunan. Di sela-sela waktu luang, ia belajar menggambar desain rumah di atas kertas bekas, berlatih tanpa lelah. Teman-teman sekelasnya banyak yang memandang rendah dirinya, anak miskin dari kampung, pakaian lusuh, tak pernah punya uang untuk buku baru. Tapi Bima tetap diam. Ia percaya, bukan harta yang menentukan masa depan seseorang, melainkan hati dan kerja kerasnya. Bertahun-tahun kemudian, Bima akhirnya lulus sebagai salah satu lulusan terbaik. Ia ditawari pekerjaan di sebuah firma arsitektur besar. Perlahan, namanya mulai dikenal. Proyek-proyek kecil datang, lalu proyek-proyek besar. Tapi di dalam hatinya, Bima selalu ingat satu hal, ia membangun bukan sekadar rumah, ia membangun mimpi-mimpi. Dengan tabungan pertamanya, Bima pulang ke kampung halaman. Rumah reyot peninggalan ibunya masih berdiri, meski hampir roboh. Dinding dengan gambar dua orang bergandengan tangan itu sudah hampir hilang, dimakan waktu dan hujan. Bima berdiri di depan rumah itu, menghirup udara kampung yang lama ia rindukan. Ia tersenyum, lalu berlutut dan menyentuh tanah di depan pintu. "Ibu, aku pulang," bisiknya. Tak butuh waktu lama, Bima mulai membangun. Di atas tanah kecil itu, ia mendirikan sebuah rumah mungil, bukan mewah, tapi kuat dan hangat, penuh cahaya. Ia membiarkan satu bagian dinding lama itu tetap berdiri di dalam rumah baru, dengan gambar usang yang tetap ia pertahankan dan bingkai dengan hati-hati. Di atas pintu rumah itu, ia pasang sebuah papan kayu bertuliskan, ****, rumah matahari, untuk ibu, untuk mimpi, untuk semua yang pernah kehilangan. ****,
Bima kemudian menggunakan keahliannya untuk membangun rumah-rumah sederhana untuk warga desa. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, memberi mereka peluang yang dulu hampir ia tak punya. Namanya semakin dikenal bukan hanya sebagai arsitek hebat, tetapi sebagai sosok yang membawa harapan. Setiap kali orang bertanya dari mana semua itu bermula, Bima selalu tersenyum dan berkata, "Dari seorang ibu yang mengajari saya arti cinta sejati, bahkan dengan sepotong roti dan pelukan terakhirnya." Di setiap rumah yang ia bangun, di setiap dinding yang ia dirikan, Bima selalu menyisipkan gambar kecil, dua sosok bergandengan tangan di bawah matahari, kenangan abadi tentang cinta yang tak pernah pudar, bahkan setelah dunia berganti warna.